الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan surat At-Takwir ayat yang ke 11. Wa idza as-samaa'u kushitat. Ini masih dalam konteks bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kejadian hari kiamat. Apa kata Allah? Wa idza as-samaa'u kushitat. Al-kashfu ay qal'un an shiddatil tizaq. Fas-sama'u tukshatu kama yukshatu al-jildu 'anil kabshi wa ghayruhu wal qashtu lughatun fihi. Wa fi qira'ati Abdullah wa idza as-sama'u qushitat. Dalam qiraatnya Abdullah tidak menggunakan kaf tapi pakai qaf. Kalau kita lihat Al-Quran kita, riwayat Asim itu wa idza as-samaa'u ku pakai kaf, kushitat. Tapi dalam qiraat Abdullah disebutkan pakai qaf, wa idza as-samaa'u kushitat. Al-kashfu maknanya adalah al-qal'u atau an-naz'u, yaitu mencabut. Ya. Artinya wa idza as-samaa'u kushitat, tatkala langit itu nanti dicabut. Itu tafsir yang pertama. Seperti apa? Kama yukshatul jildu 'anil kabshi ay naza'tu jildahu wa la yuqalu salakhtuhu. Kalau kita disebut kashatul ba'ir, kami mengkasyat unta atau kami mengkasyat kulit daripada kabas, daripada domba besar, maknanya itu kulit ditarik, dicabut. Gampangnya ketika itu ada Idul Adha itu, ya, ada proses bagaimana kalau sudah disayat ke kulit kan ada yang ditarik, melepas bajunya. Nasa itu melepas, ya. Mencabut atau melepas. Dalam ayat lain Allah mengatakan misalnya tentang langit itu dengan bahasanya adalah at-tay atau at-tuwa. Yauma natwis samaa katayyis sijil lil kutub. Jadi langit itu juga disebut sebagai digulung atau dilipat. Ya. Dalam ayat lain Allah mengatakan idza samaa'u insyaqqat atau idza samaa'u infatarat. Ya. Jadi dalam banyak ayat bagaimana Allah menggambarkan tentang langit itu, kejadian kiamatnya ada kushitat, ada insyaqqat, ada infatarat, ada yauma natwis samaa, digulung, dicabut, kemudian ditarik, kemudian terbelah atau jatuh. Ya. Sehingga berbagai versi penjelasan atau berbagai versi ayat itu maka kita jamak. Kalau ada bertanya sebenarnya langit itu diapain sama Allah? Digulungkah? Dicabutkah? Dilipatkah? Ditarikkah? Atau dia terbelah? Atau dia kemudian jatuh? Ya, maka semua kita jamak. Semuanya terjadi pada langit itu. Ya. Apa yang menjadi tahapannya wallahu a'lam. Apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga secara pasti
Wallahu a'lam bishawab. Atau makna yang ketiga adalah zahab. Al-inkashafa maknanya adalah zahab, yaitu pergi, hilang. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa menjelang kiamat nanti tiba-tiba di siang hari, gelap semuanya. Tiba-tiba bintang kelihatan, matahari hilang, langit seolah-olah tidak ada. Tidak ada tidak terlihat langit sama sekali. Seperti hilang begitu. Bulannya semakin jelas, matahari tidak kelihatan sama sekali. Bagaimana ketika Allah menggambarkan langit itu hilang, yang disebut sebagai afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa ru'ifat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Langit itu diangkat oleh Allah. Langit itu was-samaa'a banainaha bi aydin wa inna lamusi'un. Langit itu kami bangun dan kamilah yang meluaskan langit itu. Jadi makin kesini, makin menjelang kiamat, langit itu semakin luas. Nanti silahkan dilihat misalnya dalam surat Az-Zariyat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan langit. Bagaimana Allah menyebutnya langit itu kami bangun. Bagaimana Allah menyebutnya langit itu kami angkat. Pada akhirnya yang diangkat kemudian dijatuhkan, diruntuhkan. Yang awalnya bangun Allah tiba-tiba hilangkan zahaba, yang kemudian awalnya Allah luaskan, maka tiba-tiba juga hilang. Ini sebagai bentuk gambaran bagaimana kiamat itu terjadi. Atau fas-sama'u tunza'u min makaniha kama yunza'u al-ghita'u 'an syai'in. Atau seperti tudung saji atau penutup sesuatu. Kita punya ini, kemudian di atasnya ditutup sesuatu. Nah, ketika tutup ini diangkat, maka disebut sebagai wa idas sama kusyitat. Juga bisa. Sehingga semua yang ada di situ akan kelihatan. Seolah-olah Allah akan menampakkan kiamat itu kepada penghuni langit tanpa tabir sama sekali. Apa yang terjadi di dunia, gunung-gunungnya akan terjadi seperti apa, laut-lautnya akan terjadi seperti apa, mataharinya akan terjadi seperti apa, tabir langitnya sudah dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, yang namanya Allah membangun langit bukan hanya lapisan langit pertama. Berapa langit Allah bikin? 7 lapis. Ketika disebut wa idas sama'u kusyitat, kalau kita paham ini, as-sama itu bentuk tunggal. Tapi kenapa kata kerjanya adalah bentuk muannas? Yang kata kerja bentuk muannas itu biasanya untuk mensifati berkata benda yang sifatnya juga muannas. Dan kata benda bentuk muannas biasanya salah satu tandanya adalah kalau dia peruntukannya untuk jamak. Jadi kalau dia bentuk tunggal tanpa ada tak marbutah, maka kata kerjanya harus muzakkar kalau kita paham bahasa Arab. Tetapi kalau dia kemudian menjadi jamak, maka kata kerjanya menjadi juga bentuk muannas. Contoh, misalnya ada satu gelas kub, kubun artinya gelas atau cangkir. Kalau gelas itu pecah, kita bilangnya inkasara, satu gelas. Jamaknya kub adalah aqua. Kalau disebut aqua, banyak gelas yang pecah, bukan pakai inkasara lagi, tapi inkasarat, pakai tak di sini. Tapi dalam konteks ini Allah mengatakan as-sama bentuknya tunggal. Bentuk jamaknya as-sama apa? As-samawat. Kenapa Allah tidak mengatakan wa idas samawatu kusyitat? Kenapa bukan langit-langit semuanya kemudian digulung? Padahal kata kerjanya bentuk untuk kata benda yang bentuknya jamak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung samanya hanya satu. Artinya apa? Langitnya satu kesatuan. Semua langit itu akan Allah hilangkan semua tabirnya. Allah akan cabut, Allah akan angkat, Allah akan gulung. Itu semua makna yang terkandung dalam kusyitat itu. Wa qila tutwa kama qala ta'ala yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijil lil-kutub Al-Anbiya 104. Faka'anna al-ma'na quli'at fatuyat. Maknanya adalah tuya. Kalau tuya itu seperti karpet yang kita gulung.
kita gulung, maka Allah mengatakan pada hari itu natwis samaa, kami akan menggulung langit itu. Nah, ini tentang cara, ya. Langitnya hilang bisa kemudian disambungkan dengan makna dia runtuh, dia jatuh. Kemudian langitnya hilang karena dia terbelah, ya. Langitnya hilang karena Allah angkat, langitnya hilang karena Allah gulung, dan lain sebagainya. Ya. Sebegitu mudahnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan, begitu luar biasa besarnya. Yang selama ini ada di atas kita, ya, yang setiap kita menengadahkan tangan kita adalah ke langit, yang setiap kita bermunajat itu pandangan kita meminta, akan seolah-olah minta ke arah langit dan seterusnya, ya, ternyata semua itu pun tidak bisa melindungi kita pada akhirnya. Ada masa di mana langit-langit itu Allah kemudian hancurkan, Allah kemudian tiadakan, Allah hilangkan. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa idzal jahimu su'irat, tatkala neraka jahim dipanaskan, dinyalakan, ay uqidat fa udrimat lil kuffar wa zida fi ihma'iha. Tatkala neraka jahim itu dipanaskan, dihidupkan, dinyalakan, dan semakin ditingkatkan panasnya untuk orang-orang kafir, semakin ditingkatkan mendidihnya, semakin ditingkatkan kemudian apa istilahnya, gelegaknya, apa itu, ya gitu ya, gelagak gitu ya, itunya semua idmar atau idram, ya, dikatakan ihma wa idram. Jadi panasnya, kemudian juga merahnya, mendidihnya, gelembung-gelembungnya, semua digambarkan dalam satu konteks su'ir, ya. Yuqalu sa'artun nar wa as'artuha. Ketika disebut sa'artun nar, saya mentas'irkan api, maka artinya adalah saya menyalakan dan memanaskan, mendidihkan, ya. Bukan hanya sekedar on off, bukan hanya sekedar kemudian nyala, tapi betul-betul dipanaskan. Sebagaimana nanti ada hadis dari Abu Hurairah yang akan saya bacakan. Ya. Li'annaha uqidat muddatan ba'da marratin. Karena dia dinyalakannya itu bukan hanya 1 detik, 2 detik, tapi muddah ba'da marrah. Sepanjang tempo tertentu ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. Ya. Sehingga kalau sudah sekali dinyalakan, enggak dimatiin lagi, Pak. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran mengatakan api neraka dimatikan. Yang ada hanya dinyalakan. Artinya sekali Allah nyalain, enggak mati-mati. Apakah sekarang sudah dinyalakan? Sudah. Ya, sudah dinyalakan. Apa buktinya? Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menyaksikan bagaimana para penghuni neraka. Ya. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, ya, atau pendapat Qatadah dikatakan, sa'aha ghadabullah wa khataya bani Adam. Api neraka semakin panas, semakin menyala-nyala, semakin merah, semakin mendidih dengan 2 hal. Pertama, ghadabullah, murkanya Allah. Semakin ada seorang hamba, seorang makhluk membuat Allah murka, dengan murka itu api neraka semakin panas. Yang kedua, khataya bani Adam, yaitu dosa-dosa dan kesalahan umat manusia. Semakin ada yang berbuat dosa, semakin panas. Semakin ada yang berbuat maksiat, semakin panas. Jadi yang memanaskannya itu adalah murka Allah dan dosa umat manusia. Bukan hanya muslim, tapi dosa umat manusia. Wa fi Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, uqida 'ala an-nar alf sanatin, ya, hatta marrat. Api neraka dipanaskan, dinyalakan, dimendidihkan selama 1000 tahun sampai warnanya menjadi merah. Summa uqida 'alaiha alf sanatin hatta biyaddat, kemudian dinyalakan lagi atau dipanaskan lagi, dimendidihkan lagi sampai 1000 tahun lagi, sampai warnanya berubah menjadi
putih. Kemudian thumma uqida 'alaiha al-fasadatan hatta swaddat. Kemudian dinyalakan lagi, dipanaskan lagi, dimendidihkan lagi selama 1000 tahun lagi sampai warnanya berubah menjadi hitam. Ihmarrat, ibyaddat, iswaddat, merah, putih, hitam. Dan kemudian fahiya sauda mudhlibah, puncaknya adalah neraka itu menjadi sauda, hitam, mudhlimah, yang amat sangat gelap. Ya. Yang membuat gelap adalah justru karena warna apinya, bukan asapnya. Jadi warna apinya sudah hitam. Dan tidak ada mungkin, atau mungkin baru saya, nggak tahu. Di sini ada nggak yang pernah melihat api warna hitam? Kalau api warna putih, kata sebagian orang yang kerja di lepas pantai itu, yang platform ngambil apa dari laut dan seterusnya itu, katanya ada api warna putih. Ya, saya pun belum pernah melihat. Tapi kalau api warna hitam, rasa-rasanya kita baru melihat arangnya doang. Ya kan? Kalau bukan arangnya, asapnya doang. Apinya nggak ada. Belum pernah kita menyaksikan itu. Saking Allah yang mengatakan apa? Sebagaimana surga tidak ada satupun yang pernah bisa melihatnya dan belum pernah ada satupun yang melihatnya, begitu juga tentang api neraka. Itu baru dari segi warna. Belum kita bicara tentang panas. Ya. Kita belum bicara tentang panas. Belum kita bicara tentang yang paling ringan. Yang kalau misalnya ada bara api diinjak oleh kaki, yaghla biha dimaghuhu, yang akan membuat otak itu langsung mendidih. Itu yang paling ringan. Ya, wal iyad billah. Kemudian wa idzal jannatu uzlifat aidanat wa qurbat minal muttaqin. Dan ketika surga didekatkan, aidanat dekat, wa qurbat dekat, minal muttaqin dari orang-orang bertakwa. Yang pertama maknanya adalah bahwa orang-orang bertakwa selalu Allah dekatkan kepada surga. Ya. Sejauh apapun, sesulit apapun amal soleh yang dilakukan, dalam pandangan dia amal soleh itu sesuatu yang dekat. Karena Allah yang mendekatkan surga itu kepada dirinya. Ya. Mau sejauh apapun masjidnya terasa dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan surga bagi orang-orang bertakwa. Ya. Kita sekarang saudara kita di Palestina jauh atau dekat? Ya. Ya. Jauh atau dekat? Secara geografisnya jauh. Tapi sejatinya mereka adalah dekat. Kita merasakan apa yang mereka rasakan, kita dekat. Masjidil Haram dekat atau jauh? Nah, jauh, oke, nggak sampai-sampai gitu ya. Tapi ada orang ke Turki dekat, nyampe. Ya. Ke Turki, ke Eropa, nyampe kalau sana. Tapi kalau ke Mekah nggak nyampe-nyampe. Ya. Bilangnya ngantri Ustaz 20 tahun. Nggak nyampe-nyampe. Karena jauh, bukan karena lokasinya jauh, tapi Allah yang menjauhkan. Tanpa perlu ngantri, kalau Allah sudah dekatkan, dekat tidak? Dekat. Karena Allah katakan, wa idzal jannatu uzlifat. Kenapa bukan wa idzal a'malus shalihah uzlifat? Bukan amal solehnya yang didekatkan. Karena sejatinya dalam setiap amal soleh kita punya orientasi kepada surga. Ya. Kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga. Untuk apa lagi kita amal soleh? Ya. Kalau orientasi kepada dunia, sia-sia. Hasilnya pun belum tentu kita dapat. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, dikatakan bahwa innahum yuqarrabuna minha. Kalau yang pertama surganya yang didekatkan, kalau yang kedua orang-orang bertakwanya yang didekatkan kepada surga. Ya. Orang bertakwanya didekatkan kepada surga. Disebut sebagai zulfa. Ya, zulfa itu artinya dekat. Ya.
Zulfa itu artinya dekat. La antaha tazuru an mawdi'iha, maknanya bukan berarti surganya bergeser ke Pondok Duta, enggak. Surganya tetap di sana. Bukan kemudian surganya yang bergeser ke Indonesia, bukan. Bukan surganya yang bergeser ke Palestina, enggak. Tapi Allah dekatkan surga buat mereka itu. Dikatakan oleh seorang sahabiyin, ya, bahwa di Palestina sekarang, misalnya di Gaza itu, bau kasturi itu luar biasa. Ya. Min ghair an tusaf, enggak bisa digambarkan dengan apapun. Ya. Ada salah satu tayangan video itu yang luar biasa ketika Tufanul Aqsa di hari pertama 7 Oktober itu terjadi, penyergapan awal itu, ya, ada beberapa video yang kita lihat di YouTube. Itu seorang mujahidin yang membawa kamera video itu sampai, ya, mengatakan kepada temannya, ayo kita masuk, jangan-jangan di situ tempat kita syahid. Ya Allah, ya, di situ kita mencium bau surganya. Ya, maka masuklah, dan betul, ternyata beliau kena tembak, kameranya tiba-tiba jatuh dan terdengar suara 2 kalimat syahadat. Ya, begitu dekat surga Allah hadirkan. Ya, ada beberapa, ya, yang syahid yang meninggal itu foto-fotonya, ya, dalam senyuman yang luar biasa. Ya. Kalau orang sudah memandang surga, enak. Ke masjid yang dipandang surga, datang ke masjid, doanya dilantunkan, Allahumma ja'al, ya, min wara'i nura wa min amami nura wa an yamini nura wa min syamali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Begitu doanya. Ya. Ya Allah, jadikan dari belakangku cahaya, depanku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya. Ya. Sehingga ke masjid itu optimis, apa istilahnya, sumringah, senang, gembira, bahagia. Ya. Kalau yang di dalam nusba a'yunihim, di depan pandangan matanya adalah surga, karena Allah mendekatkan itu. Nah, tetapi yang luar biasa apa? Penjelasannya adalah minal muttaqin, hanya kepada orang-orang yang bertakwa, bukan kepada semua orang Islam. Ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, namanya surga itu Allah dekatkan kepada orang bertakwa. Atau yang kedua, atau yang ketiga, dijelaskan dalam beberapa tafsir adalah ketika nanti orang bertakwa masuk ke dalam surga, yang surga Allah sebutkan dalam Al-Baqarah adalah uiddat lil muttaqin, Allah siapkan bagi orang bertakwa. Nanti segala hal di surga itu direkatkan oleh Allah kepada penghuninya. Pohon itu kemudian didekatkan, hidangan itu didekatkan, minuman itu diantarkan, didekatkan. Ya, kalau kita bahas surat Al-Waqi'ah misalnya, ya, yutufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa kasim ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ina. Seterusnya itu luar biasa. Ketika menjelaskan bi akwabin wa abariqa wa kasim min ma'in, itu tekonya setiap kali dituangkan kemudian diberdirikan lagi, langsung terisi penuh lagi, Pak. Ya. Dan langsung tersambung kepada sungai-sungai yang ada dalam surga. Ya, kalau bahasa saya, mungkin pakai bluetooth dia ngisi ulangnya itu. Karena kalau kita punya minuman, kita tuangkan, begini lagi pasti berkurang habis. Kalau akwabnya dan abarih diberi teko-teko di surga dituangkan, kemudian diberdirikan, langsung penuh lagi, nggak pernah berkurang sedikit. Ya. Artinya, walahmi tayrin juga sama, daging burung. Ketika penghuni surga melihat di atas ada burung, pengen tuh lahmi tayrin langsung jatuh, langsung tersaji dalam bentuk hidangan. Nggak ada proses nyembelih dulu, ngulitin dulu, goreng dulu, masak dulu, bikin sambal, nggak ada, Pak. Ya. Di sana nggak ada sambal-sambalan begitu ya. Pokoknya langsung tersaji. Mau apa? Langsung Allah dekatkan semua. Pohon juga sama. Ya. Dahannya menjuntai, langsung datang menghampiri tersaji. Nggak ada kemudian kepayahan kita untuk metik, manjat, paling galak gitu, nggak ada di sana. Ya.
Kagak ada urusan begitu. Kenapa? Karena tabiat surga adalah tabiat yang menyenangkan. Tidak ada satupun kepayahan dan kesulitan di sana. Ya. Subhanallah. Dikatakan misalnya, ya, ketika penghuni surga sedang jalan-jalan di kebun-kebun itu, tiba-tiba ada hujan. Hujan turun dalam kondisi lelah, beristirahat di kebun-kebun di surga, turun hujan. Yang turun bukan air, Pak. Bidadari yang pada turun. Hanya untuk melayani. Ya, ya Allah capek nih. Kalau temenin sama bidadari enak, turun hujan. Turun bidadari. Sebegitu luar biasa. Ya, ini silakan kalau mau banyak baca tentang itu Ibnu Katsir yang Al-Waqi'ah. Dijelaskan sedemikian rupa. Ya. Nah, kemudian Zuyyinat, makna berikutnya wa idzal jannatu uzlifat adalah tatkala surga zuyyinat, maknanya adalah dihiasi. Ya. Jadi kalau sudah kiamat nanti terjadi menjelang hari akhir, menjelang hari pembalasan, surga kemudian Allah berikan hiasan-hiasan. Untuk apa? Untuk menyambut. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi diri penghuni surga berkelompok-kelompok, berkumpul-kumpul, berkloter-kloter, bareng-bareng. Enggak ada yang sendiri-sendiri, Pak. Ya, Allah menyebutnya sebagai zumar, rombongan-rombongan. Maka jangan sampai ketinggalan rombongan. Ya. Harus kita bersama-sama dan jangan mau masuk surga sendirian. Apalagi mengklaim surga cuma punya sendiri doang. Yang lainnya neraka. Ya Allah. Ya. Surga seolah-olah cuma punya dia doang sendiri. Ya. Mungkin dia panitia penerimaan peserta didik baru surga mungkin. Yang lain neraka. Dia doang sendiri surga kayaknya. Padahal wasiqa, Allah giring yang namanya orang-orang bertakwa, taqaw rabbahum, bertakwa kepada Allah, ilal jannati, kepada surga zumara. Untuk apa? Allah sambut, salamun alaikum bima sabartum. Kenapa kita masuk surga? Dan cara Allah menyambutnya, ucapan malaikat adalah salamun alaikum bima sabartum. Apa artinya salamun alaikum bima sabartum? Selamat datang di surga berkat kesabaran kalian di dunia. Tidak ada disebutkan salamun alaikum bima shallaitum. Selamat datang di surga karena salatmu. Tidak ada disebutkan salamun alaikum bima sumtum. Selamat datang di surga karena puasamu. Tidak ada disebutkan salamun alaikum bima hajjajtum. Selamat datang di surga karena hajimu, karena zakaitum zakat, karena apapun amal soleh kita tidak ada. Ucapannya hanya salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang di surga berkat kesabaran kalian menjalani kehidupan di dunia. Karena ketaatan butuh kesabaran. Ya. Sabar kita pas lagi undangan sholat tarawih dari Babul Jannah, ya ramai hari pertama. Kemudian DKM mengumumkan, insyaallah mulai tahun ini, Ramadan kali ini, kita akan tarawih setiap malam 1 juz Al-Quran. Ada orang kemudian ngedumel, ngejebak ini katanya. Nah diumumin dari apa? Ya kan? Akhirnya apa? Ya, mau cari masjid lain, udah tanggung di dalam. Cuman udah dibilang 1 juz per malam, udah dibayangin pegelnya kayak apa. Ya. Akhirnya udah dikatakan as-salatu jami'ah. Nah, jadi makmum. Itu kalau nggak sabar-sabar, Pak, ya Allah, mungkin sholat itu kayak senam gitu pergerakan kaki, digoyang-goyang, diputer-puter gitu kan. Ya. Kalau kita kemudian haji juga sama, puasa juga sama. Ya. Ketaatan butuh kesabaran, menolak kemaksiatan butuh kesabaran. Menghadapi musibah butuh kesabaran, menghadapi dunia butuh kesabaran. Ya. Bukan sabar hanya dalam konteks musibah, karena sabar artinya adalah apa? Menahan dan ridha dengan ketetapan. Itu kunci sabar. Ya. Menahan diri dari kemudian tidak menyalahkan siapapun, tidak protes kepada siapapun,
dan menerima segala ketetapan. Itu sabar. Nah, sehingga surga yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang bertakwa itu, Allah berikan hiasan-hiasannya. Sebagaimana kita sebagai tamu seolah-olah kemudian kita sambut acara besar penyambutan begitu luar biasa, ditata, kemudian dirias, dihiasi dan seterusnya. Ya, itu makna yang kedua. Wa idzal jannatu uzlifat, maknanya zuyyinat. Ya. Kemudian ayat berikutnya Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan alimat nafsun ma ahdarat. Dan inilah jawab daripada sumpah-sumpah sebelumnya, atau jawab dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Tatkala Allah mengatakan idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat dan seterusnya sampai ayat yang sebelumnya tadi wa idzal jannatu uzlifat, apa sih keterangan yang Allah pengen sampaikan? Allah menggambarkan ada ketika matahari begini, ketika bintang begini, ketika laut begini, ketika surga begini, ketika api ini. Semua dijelaskan ketika laut dan seterusnya. Allah pengen ngomong apa sih sebenarnya? Pengen menyampaikan apa? Ternyata ayat inilah jawaban yang disebut dengan jawabul khabar atau jawabul ayat atau jawabul qasam dan lain sebagainya. Apa maknanya? Alimat nafsun yakni ma amilat min khairin wa syarrin wa hadha jawab idza syamsu kuwirat wa ma ba'daha. Ya, bahwa setiap orang, setiap nafs, setiap jiwa, setiap yang bernyawa, kullu nafs za'iqatul maut. Pertama, ketika dikatakan alimat nafsun ma ahdarat, karena setiap nafsun akan mengalami dan merasakan kematian, maka setiap yang menjelang mati akan Allah kasih lihat ma ahdarat, semua perbuatannya. Ya. Semua yang menjelang wafat, semua perbuatannya selama hidup akan Allah tampakkan, akan Allah perlihatkan menjelang mati. Ya. Min khairin, amal-amal baiknya, wa syarrin, dan amal-amal buruk. Allah cuma kasih tahu saja. Allah tampakkan, Allah perlihatkan. Kita belum bicara tentang ampunan, syafaat, kita belum berbicara tentang meminta maafnya dan seterusnya. Yang penting amalnya ditampakkan. Ya, tidak ada satupun yang terlewat. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Hari di mana nanti semua amal itu tercatat sampai orang bingung. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kok bisa tidak menyisakan, tidak meninggalkan sedikit pun amal kecuali semuanya ada perhitungannya, ada catatannya. Wa wajadu ma 'amilu, mereka mendapati apa yang mereka lakukan di dunia hadira, betul-betul hadir, ada wujudnya, ditampakkan sama Allah, diperlihatkan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan zalim kepada satu orang pun. Dalam surat Ali Imran misalnya Allah mengatakan yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Hari di mana setiap nafs, kullu nafsin, ya, ma 'amilat min khairin muhdara, amal-amal yang dilakukan secara baik adalah muhdara, dihadirkan, ditampakkan. Wa ma 'amilat min su', dan amal-amal yang su', yang buruk pun ditampakkan. Ya, itulah maksud. Ya, Allah mengatakan tentang apa namanya, wa bayyana, kami jelaskan satu persatu. Ya, amal itu. Maksudnya dijelaskan apa? Secara rinci. Kalau pertama disebut Allah cuma tunjukkan, tapi dalam ayat lain Allah katakan kami jelaskan itu. Ya, wa nubayyinu lakum, atau wa kadzalika yubayyinu Allahu lakum. Ya, ada makna yubayyin. Apa maknanya yubayyin? Dijelaskan satu-satu. Ya, amal ini ya dilakukannya di mana, sama siapa, kemudian apa perbuatannya, tempatnya di mana, jam berapa, detik berapa, sama siapa, dan seterusnya dijelaskan. Ya.
Kemudian falamma balagha alimat nafsun ma akhbarat qala lihada ukhriyat atau ukhriyatil qissah ujriyatil qissah. فالمعنى على هذا إذا الشمس كبرت وكانت هذه الأشياء وعلمت نفس ما أحضرت من عملها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ما بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا كما قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم بين يديه. Jadi setiap kita nanti tidak ada satupun di antara kita kecuali semua akan diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala, dan antara dirinya dengan Allah ada turjuman. Ya. Kemudian setiap kita akan melihat ke sebelah kanan, semua amal baiknya kelihatan. Nengok sebelah kiri, semua amalnya kelihatan. Tidak ada yang bisa diingkari saat itu. Fatastaqbiluhun nar. Ketika dia lihat sebelah kiri, dia menyaksikan neraka. Ketika dia melihat sebelah kanan, dia menyaksikan surga. Makanya dalam beberapa penjelasan para ulama, ya, salah satu ciri orang yang wafat husnul khatimah adalah ketika pandangannya melihat ke sebelah kanan. Karena disitulah sedang Allah tampakkan amal-amal baiknya, dan akhirnya adalah surga yang Allah gambarkan. Ketika dia melihat ke sebelah kiri, dia sedang memandang neraka. Kenapa? Karena akhir daripada amal-amal buruk yang sedang Allah tampakkan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman istata'a minkum an yattaqiya an-nar walau bi shiqqi tamratin falyaf'al." Kalau siapapun di antara kalian yang mau dan berupaya bersungguh-sungguh dan bisa menghindari api neraka, lakukan, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Maksudnya apa, Pak? Sedekah. Salah satu cara kita terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dan menghindari ujung yang seperti itu adalah apa? Upayakan, kata Nabi. Walau bisyiddi tamratin, walaupun hanya sepotong kurma saja. Subhanallah. Apalagi kalau kita bisa bayangkan, misalnya banyak hal kita ngasih kacamata kepada orang yang baca Quran. Ya. Saya pernah mungkin sampaikan di beberapa masjid dan berlangsung, alhamdulillah. Satu masjid di Bekasi, satu di Jati Jajar, satu lagi itu di mana gitu ya. Ada 3 masjid. Itu program ya wakaf kacamata untuk masjid. Tempelin di depan-depan itu, digantung-gantungi. Ya. Karena dulu melihat ada bapak-bapak jam 5:30 itu udah di masjid. 5:30 maghrib jam 6. Saya datang 5:30 mau ngisi gajian maghrib jam 6. Kita melihat bapak-bapak udah ramai di masjid sok pertama, tapi diem. Padahal di depannya ada rak Al-Quran, tapi kondisi raknya itu tutup. Ya, kita bingung. Ya, ini bapak-bapak kenapa nggak nyentuh Al-Quran? Ngaji gitu, main handphone juga udah bukan masanya lagi. Ya kan, ke masjid. Kalau anak muda ke masjid, biasanya dikeluarin apa? Handphone. Ini bapak-bapak kan jarang keluar ke masjid pakai handphone kan begitu. Soft di depan sudah terisi, maghrib masih setengah jam, bengong ngapain gitu. Ya. Oh, saya berasumsi jangan-jangan kacamatanya ketinggalan di rumah. Nah, asumsi ini saya sampaikan ke DKM. Pak Haji, ini kayaknya perlu bapak-bapak yang sudah 5:30 datang itu kita fasilitasi kacamata baca. Ketika kajian maghrib saya sampaikan, setelah selesai langsung ada yang bilang, "Ustaz, saya wakaf 10." Masya Allah, langsung disambung 10. Betul? Enggak lama terkumpul tuh kacamata. Cuman memang pada dasarnya, ya, ke masjid tidak bawa kacamata karena lupa. Ketika disediakan oleh masjid, lupa juga ditaruh lagi di masjid, sampai dibawa pulang. Akhirnya program itu terisi ganti lagi. Tapi alhamdulillah masih berlangsung, PKK Bekasi itu masih berlangsung, alhamdulillah. Ya. Maka orientasinya apa? Orientasi kita adalah walaupun dengan sedekah 1 tamr, 1 biji kurma, kata Nabi, dengan itulah kita berupaya terjauhi dari siksa
api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya pribadi dan menghubungkan umat yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq lakum thariq. Nasallallahu fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.